Kenalan. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku di sini Dania. Jadi panggil aja Dania gitu ya. Untuk perkenalannya mungkin itu aja ya. Jadi posisi aku sekarang di Jogja. Mungkin teman-teman ada yang lokasinya deket sama Jogja atau mungkin asli Jogja juga. Boleh misal masih ingat mukaku gitu, kepapasan di jalan boleh disapa atau mau tanya-tanya sekedar berkaitan sama SKD, nggak cuma TIU, sorry nggak cuma TKP teman-teman. Jadi aku sebenarnya megang mostly SKD, TIU juga aku uh, bisa gitu loh. Kalau misal kalian mau sharing itu berkaitan sama overall SKD gitu sih. Oke, karena ini tadi sempet aku tanya, ternyata kalian rata-rata ini ya baru belum pernah tahu sistemnya BKN. Jadi nanti itu soalnya kan dari BKN ya. Dan itu kan serentak tergantung nanti kalian tesnya di hari apa gitu. Jadi per hari itu sebenarnya kan soalnya beda-beda. Tetapi untuk temanya, model soalnya itu ya satu tema teman-teman. Jadi, oke, wait, ini kelihatan, kelihatan nggak? Mohon konfirmasinya. Kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Oke, oke, siap. Makasih. Oke, jadi tadi aku bilang ya, untuk sistemnya itu kan serentak kan. Jadi biasanya itu per instansi ya, harinya itu per instansi gitu. Misal di One itu di BKN A gitu. Itu nanti untuk instansi misal dalam negeri PDN kayak gitu. Nah, nanti bisa tuh di BKN A itu barengan sama instansi apa, tapi biasanya dalam satu BKN daerah itu untuk instansi yang sama harusnya jadwalnya bareng gitu ya. Oke, untuk TKP ya, TKP teman-teman tahu ya, TKP itu bisa dianggap gampang, tapi susah sebenarnya. Menurut beberapa orang, TKP itu bisa jadi hal yang menjebak karena apa ya? Dia ini salah satu subtes yang eh sebenarnya kalau nilai kalian bagus di sini, bagus tuh dalam artian patok aja lebih dari 200 ya, lebih dari 200. Nah, itu bagus. Itu udah bagus. Rata-rata biasanya orang itu standarnya berkisar di 18 sekian sampai 195-an gitulah. Nah, itu rata-rata tuh. Tapi ada beberapa yang memang dia itu lebih dari 200 lah. Anggaplah gini teman-teman. Jadi kalian harus memperhitungkan tuh. Standarnya kalian ngerjain SKD, ini overall SKD ya. SKD itu kan ada TWK, TIU, sama TKP kan. Nah, kalau aku selalu ngasih tahu ke siswa-siswaku tuh standar patoklah kalian minimal dapat 450 ya. 450. Ini untuk total keseluruhan. Nah, ini kan masing-masing dia punya passing grade, tapi aku yakin kalian pasti udah lolos kalau passing grade ya. Pasti udah lolos. Tapi lolos aja nggak cukup, teman-teman. Kan ada perenggingan ya toh. Nah, TWK ini susah. Ya, tapi jangan dibikin apa ya, oh aduh TWK maut gitu. Enggak, karena semuanya itu bisa dipelajari dengan kalian itu paham temanya gitu loh. Nah, ini patokanku ya, tuh 100, kalian dapat 100 aja itu udah bagus banget di TWK. Dari 150 ya kan. Nah, TIU, TIU itu anggaplah 150 ya. Jadi nggak apa-apa, kalian tuh patok untuk standar yang tinggi nggak masalah gitu. Jadi kalau misal pun nanti jadi gunanya TO tuh gimana?
Enggak, TO soal TO tuh enggak mungkin sama persis kok sama di ujian. Enggak mungkin. Jadi gunanya TO itu untuk ngeliat statistik pengerjaan kalian. Misal di hari ini kan karena 1 bulan ya, tinggal 1 bulanan kan kalian mau tes. Jadi saranku tuh perbanyaklah kalian itu karena materinya udah harusnya udah dari kemarin-kemarin, termasuk hari ini ya kita belajar untuk materinya. Tapi untuk TO-nya itu usahakan misal ya, nek setiap hari terlalu jenuh, oke, di 2 hari, 3 hari kalian harus TO. Jadi kalian lihat statistiknya. Jadi di hari ini aku tuh bisa nggak untuk TWK tuh minimal dapat 100 kayak gitu. Kalau enggak, oh ini di subtes apa yang kurang, kalian harus harus pelajari di bagian itunya gitu. Jadi untuk TO itu pasti soalnya beda dari ujian asli. Tapi apa yang perlu kalian pahami adalah kalian ngerjain, oh salahnya di sini, oh pembahasannya gimana. Itu yang harus kalian pahami gitu ya. Itu untuk fungsinya TO sebenarnya. Yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang paling utama adalah ini estimasi kalian ngerjain. Jadi kalian ngerjain TWK itu berapa menit? TKP itu berapa menit? Tio itu berapa menit? Jangan sampai kalian itu misal ya, sebenarnya ini kan eh kalian tahu ya, TWK, TIU, TKP ini urutannya kan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah ini sebenarnya bisa kalian obah kan. Boleh TKP dulu, TIU dulu, TWK dulu. Nah itu aku nggak bisa ngasih tahu, oh harusnya yang TKP dulu atau TIU dulu. Enggak, itu tergantung dari kalian. Metode masing-masing orang itu beda. Ada yang TIU-nya duluan, karena dia terbiasa seperti itu ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalau kalian waktu belajar gitu, waktu TO kalian selalu ngerjain misal TKP dulu. Oh tiba-tiba waktu ujian kalian FOMO tuh, FOMO lihat biasanya FR, ya kan? Di hari satu FR-nya gini 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 gini. Terus ada yang bilang, nggak worth it tahu. Misal kita ngerjain TKP dulu. Terus kalian tiba-tiba ubah mengikuti sama orang yang tadi karena FOMO. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi kalian itu terbiasanya ngerjain pakai apa? Di mana dulu? Nah, itu terapkan situasi seperti itu sama-sama kayak ujian. Itu yang selalu aku tekankan. Jangan sampai kalian mengubah metode di hari H kalian ujian. Gitu. Itu ya. Nah, terus kita sampai tadi di TIU. TIU patoklah angka 150 ya. Terus di TKP itu lebih dari 200. Ya, standarnya kalian patok di angka 200 udah aman untuk di TKP. Nah, ini dapatnya berapa? Pas kan 450. Padahal nilai tingginya itu kan 550. Nah, ini aja apa ya? Masih jauh kan dari 550 gitu. Tapi kalau udah 450, insya Allah ini sih udah mulai apa ya? Ya udahlah tenang gitu. Itu untuk nilai di overall ini ya, SKD gitu. Nah, terus oke, aku mau tanya teman-teman, rata-rata di sini kalau ngerjain itu dimulai dari mana? TWK, TIU atau TKP? Sering nggak pakai tips yang ku bilang pakai estimasi waktu? Jadi TKP itu misal ya di sini kalau aku ya bisa misal untuk metode yang pertama TKP TKP ya. Jadi waktunya kan 100 menit tuh ya 100 menit. Jadi kalian harus olah 100 menit itu gimana caranya biar bisa ngerjain 110 menit. Tapi jangan dipatok langsung 100 menit dibagi 110 soal ya. Berarti kan kurang dari 1 menit. Jangan dipatok seperti itu. Karena nggak mungkin kalian ngerjain TIU bagian analisis, soal analitis itu pasti lebih dari 1 menit. Nggak mungkin kurang dari 1 menit tuh nggak mungkin gitu. Jadi pastinya ini tuh 100 menit tuh per soal nggak sama ya teman-teman. Gitu. Jadi kalian harus estimasi misal tuh di TIU di TKP dulu deh. Di TKP dengan 45 soal TKP ya. Itu kan ada 45 soal tuh. Lah, kalian kerjain dalam waktu 20 menit. Bisa nggak kayak gitu? Nah, terus di TWK. TWK itu totalnya ada 30 ya. 35. Nah, kan 110. Jadi TWK
kalian kerjakan anggaplah misal 25. Ini tergantung preferensi ya. Tapi kalau aku biasa ngerjain seperti ini gitu. Nah, di terakhir aku di TIU. TIU itu aku paling lama biasanya patoklah ya 50 menit. Itu terlalu lama sih, tapi nggak apa-apa menit ya. Itu berarti oh, enggak. Berarti nggak mungkin kalau kalau 50 menit ya. Jadi 40 lah ya. Nah, ini kan 85 ya. Ini 85 menit kan. Nah, sisanya kalian punya sisa sekitar 15 menit. Nah, ini adalah nanti sisanya itu untuk melengkapi yang belum atau yang tidak terkerjakan tadi. Jadi, estimasi yang aku maksud itu adalah 20 menit untuk mengerjakan soal TKP, 45 soal. Lah, selesai nggak selesai, kalian harus pindah ke soal yang lain. Jangan sampai, aduh udah 20 menit, terus 45 soal belum terselesaikan, terus kalian lanjut terus ke TKP. Nanti habis kalian waktunya di sini. Sedangkan di sini nggak menentu gitu loh. Kalian bisa nggak sih dapat lebih dari 200 dengan kalian itu wasting time lebih dari 20 menit gitu loh. Kan belum tentu. Jadi ratakan aja teman-teman. Jangan sampai ada yang apa ya kalau istilahnya bahasa Jawa itu jujukan gitu loh. Di akhir tinggal berapa menit ternyata masih banyak yang belum kalian kerjakan gitu. Nah, key di sini adalah kita nanti bakal bahas gimana caranya mengerjakan TKP ya dalam waktu 20 menit gitu. Oke ya. Itu untuk apa ya estimasi waktu mengerjakan. Tapi ini nggak harus 20 menit sih. Kalian bisa pakai 25 di sini nanti dikurangi yang di sini berarti 20 atau yang di sini ya tergantung lah tergantung kalian itu belajarnya gimana gitu. Ini aku hanya ngasih contoh ya, contoh metode gimana membagi waktu 100 menit itu cukup untuk 110 soal tanpa ngawur gitu loh. Gitu atau tanpa berat sebelah gitu. Oke, 20 menit untuk 45 soal. Berarti kan dalam satu soalnya itu nggak nyampe 30 detik ya. Berarti kurang dari 30 detik kan. Berarti 1 menit kan eh minimal 2 soal lah kalian kerjakan. Jadi gini, anggaplah 5 soal di soal terakhir TKP itu nggak kekejar ya. Berarti kan 40 soal tuh. Jadi 20 menit itu 40 soal. Nah, ini gimana? Gimana caranya gitu loh. Nah, nanti kan lima soalnya masih bisa kalian kerjakan di sisa waktunya. Jadi intinya itu yang aku tekankan di sini adalah gimana kalian itu 20 menit selesai nggak selesai, harus pindah. Pokoknya jangan sampai kalau kalian udah matok di waktu sekitar sekian dan nggak nggak memakai line yang kalian tentukan di awal gitu loh teman-teman. Jadi untuk tampilan web BKN itu tuh gini. Bentar, ini mengganggu nih hide video panelnya. Oke, jadi tampilan BKN itu seperti ini teman-teman. Ya, ini kontak ya, kan komputer tuh. Jadi di sini nanti soal, ya kan. Nah, terus waktunya itu ada di sebelah kanan atas dan dia modelnya itu kalau nggak salah bukan 100 menit gitu enggak ya. Jadi dia itu eh, jadi dia itu modelnya 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti satu 40. Ya kan 60. Oh, 1 jam ya 1 jam 40 menit. Jadi modelnya itu dia itu bukan 100 menit dalam menit enggak gitu. Jadi modelnya tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh nanti menit, di sini tuh nanti detik. Nah, jangan khawatir kalau misal kalian nanti belum submit, terus waktunya udah habis, kalian, oh takutnya nanti nggak ke save, enggak. Jadi, setiap pindah, setiap pindah nomor,
itu tuh nanti ada opsi simpan dan lanjutkan, simpan dan lanjutkan gitu. Atau sebelumnya. Jadi di sini tuh ada simpan dan lanjutkan. Setiap kalian ngeklik itu tuh jangan sampai ini dia misal ya, aku lupa dia di kiri atau di kanan. Itu tuh ada opsi nomor gitu teman-teman. Nomor ya, ada nomor satu, dua, tiga. Nah ini kan bisa langsung kalian loncat-loncat gitu ya. Satu, terus loncat ke 10 klik 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 gitu nggak masalah, tapi ini itu jangan sampai kalian lupa mencet simpan dan lanjutkan per setiap nomor, karena kalau ini nggak ke save nanti, kalau kalian lupa submit di sini atau nggak di akhir nanti ternyata ini nggak ke save semua jawaban kalian, kan rugi kalau kayak gitu. Jadi lebih baik itu ngacak sih ngacak teman-teman, tapi ngacaknya itu harus pakai terstruktur gitu loh. Jadi TKP diselesaikan dulu dalam waktu sekian, baru pindah ke misal TIU gitu. Dalam waktu sekian baru ke TWK dalam waktu sekian. Jadi jangan langsung aku pengen nomor 10 itu TWK. Aduh, baru sampai 15 kok udah bosen terus pindah. Enggak kayak gitu mainnya. Jadi kalian itu mainnya adalah di waktu gitu loh. Gitu untuk per setiap subtes. Jangan sampai ngawur gitu loh teman-teman. Itu. Jadi walaupun bisa diolah dibolak-balik tapi harus tetap terstruktur. Gitu ya. Nah, terus yang kesekian, nomor yang kesekian, aku tunjukin ya, web BKN itu dia penataan opsinya itu rata tengah. Nah, itu yang akan membuat kita agak nggak enak ya bacanya ya. Jadi kalau kayak gini kan enak ya, rata kiri gitu kan, rata kiri. Enggak, kalau di BKN itu nanti opsinya itu rata tengah, teman-teman. Jadi kadang A-nya gini kan, A-nya gini kan. Nah, terus nanti dia kayak ya nggak rata lah, Om. Dia aja rata-ratanya rata tengah kan, kayak gitu. Gitu, teman-teman. Nah, oke, jadi ini nanti yang akan kita bahas itu adalah gimana caranya dalam waktu singkat kita harus menyelesaikan soal TKP yang segitu banyaknya ya, nomornya. Untuk setiap nomor sih sebenarnya nggak yang ya rata, dia ada yang soalnya itu pendek, ada yang soalnya itu sedang gitu, tapi nggak yang panjang-panjang banget gitu loh. Nggak, teman-teman. Tapi ya itu, untuk tampilan BK-nya itu nggak bagus gitu. Itu ya. Nah, coba aku mau lihat dulu nih dari teman-teman dari soal ini dulu. Dalam waktu, oh, oke, dalam waktu 30 detik ya. Bisa nggak kalian menemukan jawaban? Ini aku, sek. Ini kalian udah baca ya? Mana sih? Stopwatch. Hmm, clock. Ini 1 menit. Oke, dalam waktu 30 detik ya. Kalian harus coba. Nah, oke. Nah, nanti aku minta tolong ya semuanya, ini dibaca dalam waktu 30 detik, tentukan jawabannya apa. Oke, dimulai dari sekarang. Aku timer beneran nih 30 detik. Oke, udah 30 detik. Jadi gimana? Jawabannya apa? Oh, ini udah ada misal juga ternyata. Dari, oke, dari Maula. Gimana, Maula? Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Kita belum belajar tentang triknya ya. Aku coba lihat dulu di kalian kalau baca soal seperti ini gimana. Dari Maula gimana? Jawabannya apa? B. B. B ya. Oke. Sel B. Oh, oke. Terus Alan Eh, kalau saya D, mungkin D. 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 Oke. Dan dua jawaban yang beda ya. A sama B. Sorry. B sama D ya. Oke.
Hanif, Hanif. Yang B. Oke, B, B2. Terus, Misel? Saya B. Oke, rata-rata B ya. Ini. Oke, jadi kita uh, keep dulu. Jadi antara B sama D ya tadi ya. Nah, kita ke triknya, teman-teman. Gimana caranya untuk jadi dalam waktu sepersekian detik, bahkan kurang banget dari 30 detik itu kalian bisa. Tapi nggak semua ya, model seperti ini tuh bisa pakai trik kayak gini. Jadi nanti untuk next pertemuan, aku bakal kasih lihat juga untuk contoh-contoh yang nggak bisa seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah pahami tema soal. Oke, tema soal di sini tuh maksudnya apa sih gitu. Nah, kita kita masuk ke sini nih. Jadi tema soal itu adalah yang dia itu ada di kanan atasnya soal. Semuanya sih teman-teman. Kalau untuk TWK sama TKP itu ada tema soalnya gitu. Jadi kalau di TWK itu kan nanti tema soalnya integritas, ada pilar negara gitu kan. Kalau di TKP itu ada 6 ini. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme sama anti radikalisme. Nah, untuk tahun kemarin itu ada model eh, apa ya? Bukan baru sebenarnya, cuma dia itu ditambahin gitu loh. Jadi kayak misal nih di jejaring kerja gitu ya, di jejaring kerja. Nih, sebelumnya itu kan dia cuma jejaring kerja gitu ya. Nah, untuk tahun kemarin itu dia kayak di strip gitu loh. Nah, dia itu disandingkan sama namanya kode etiknya ASN. Tagline-nya ASN itu loh teman-teman, berakhlak. Jadi kayak kalian kalau misal ada pengumuman apapun itulah contoh ya di BKN itu kan sering ya. Jadi di tagline-nya pasti ada berakhlak, berakhlak, berakhlak. Nah, kalian harus paham itu sikap-sikap berakhlak itu seperti apa gitu. Nah itu nanti dia itu di apa ya disandingkan sama tema tema soal di TKP ada 6 itu. Jadi berakhlak itu sebenarnya itu ini berakhlak itu tuh dia singkatan. Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Sebenarnya ini tuh sama sih teman-teman. Kalau kalian ternyata udah belajarnya di sini semuanya set 6 tema ini ya, yang normalnya kan 6 ini. Nah, kalian tambahin aja di sini yang kode etiknya ini. Jadi kayak pelayanan publik kan intinya adalah gimana caranya kita itu memberikan pelayanan yang nomor satu gitu. Jadi mengutamakan masyarakat. Intinya kan kayak gitu ya, pelayanan publik tuh. Nah, ini sama tagline-nya di berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Intinya sama dia. Jadi kalian itu lebih ke gimana caranya jadi misal gini, kalian di kantor tuh ya, terus masyarakat tuh datang, ada komplain, ada masalah. Nah, gimana caranya kalian itu menyelesaikan masalah yang datang saat kalian itu eh, melakukan tupoksi kalian di situ, entah sebagai apa. Jadi nanti itu dipahami gitu loh. Kalian tuh di situ tuh sebagai apa. Tetapi untuk kalian memahami soal itu, eh, jangan di poin yang pertama. Jadi pahami dulu temanya dulu. Jadi dia ini masuknya kemana sih? Pelayanan publik kah? Jejaring kerja kah? Sosial budaya kah? Gitu. Nah untuk hari ini kita bahas dulu yang dua ini, pelayanan publik sama jejaring kerja. Kalau pelayanan publik itu intinya adalah kita sama masyarakat. Gitu ya. Kita sama masyarakat dalam hal kita itu ada di ruang kerja, lingkungan kerja. Sedangkan kalau jejaring kerja itu adalah kita ada di lingkungan kerja, tetapi hubungannya adalah dengan eh, teman atau rekan kerja. Rekan kerja itu nggak cuma satu rekan ya, sesama teman kerja staff itu enggak ya. Jadi bisa jadi atasan, bawahan, ataupun klien. Klien gitu itu termasuk rekan kerja teman-teman. Nah, ini dia disandingkan sama apa sih? Kompeten, harmonis sama kolaboratif. Kan sama ya? Kolaboratif lah. Kata kolaboratif. Berarti kan ada hubungan tuh. Hubungan sama gimana caranya kalian ini berkolaborasi kan gitu toh intinya gitu. Jadi triknya yang pertama tadi kan gini ya, pahami tema soal. Oke, kita pahami dulu. Ini tadi ada nggak ya aku tulis dia jejaring kerja? Oke, dia kan ada kan dia jejaring kerja.
gitu. Oke, berarti temanya adalah jejaring kerja gitu. Jadi kita jangan baca dulu soalnya teman-teman. Jadi yang pertama itu lihat temanya gitu. Jadi pasti di TO itu kalau yang TO kemarin punya kita kayaknya belum dikasih tema ya, tapi harusnya itu adalah udah dikasih tema gitu. Di tema di kanan atas gitu temanya jejaring kerja atau apa gitu. Karena itu penting. Beda tema itu dengan soal yang sama bisa jadi jawabannya beda soalnya gitu. Nah, habis dipahami tema soal, kita pahami ya tadi ya, untuk jejaring kerja, intinya adalah membangun dan membina hubungan dengan rekan kerja kan gitu. Nah, terus tadi kan bilang ya tadi, nih ada kolaboratif ya kan. Nah, temanya di sini adalah gini kata kuncinya, kolaboratif. Usahakan ada interaksi langsung. Jadi interaksi langsung itu kalau misalnya ada opsi tuh dia eh menyelesaikan masalah gitu ya, jejaring kerja gitu kan intinya yang pertama. Jadi nanti tuh ada hubungannya masalah gitu. Biasanya tuh pasti ada masalah teman-teman. Soal tuh pasti ada masalahnya. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu kan gitu. Nah, untuk tema jejaring kerja itu harus ada interaksi langsung. Jadi misal tuh ada opsinya itu lewat penyelesaiannya itu lewat online atau lewat chat chat grup gitu atau lewat Zoom kayak gitu. Terus ada pilihan lagi satu dia itu diadakan rapat secara berkala gitu untuk mengundang berbagai divisi perwakilan misalnya kayak gitu itu usahakan kalian biasanya opsi yang nomor 5 itu adalah yang ada interaksi langsung gitu daripada hanya lewat misal apa media-media online seperti itu walaupun itu ada semuanya diskusi ya modelnya ya jadi kata kunci jejaring kerja itu adalah ini loh diskusi gitu loh jadi kalau ada berhubungan entah dibikin kalimatnya seperti apapun ya, itu ada diskusi. Nah, itu pasti menyangkut ke jejaring kerja gitu. Nah, terus ini ketika ada permasalahan, ingatkan personal terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Jadi kalau biasanya itu kan berhubungan erat sama rekan kerja ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan nih kalian ada masalah sama rekan kerja A gitu, misal biasanya kan model kerjaan kita tuh biasanya kan bisa jadi paralel gitu loh. Di orang lain baru kita yang mengerjakan. Jadi dari hulu ke hilir gitu. Nah, terus karena teman kalian ini bermasalah, entah dia lelet atau entah dia ini kurang bertanggung jawab, bla 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 gitu, berimbas ke masalah pekerjaan kalian. Nah, itu kan akan merugikan kalian toh. Maka dari itu, kalian ingatkan dulu, jangan langsung lapor ke atasan, nggak baik kayak gitu. Gitu ya. Jadi, jejaring kerja itu kalau misal bisa kita komunikasikan dulu ya, kita ngomong ke orang yang bermasalah tadi, yang menurut kita sedang bermasalah berhubungan sama eh, kita gitu. Nah, terus jangan sampai menegur secara langsung misal ya di forum gitu, di saat rapat terus gini menyalahkan orang lain atau padahal kalian ini belum melakukan edukasi atau belum melakukan pendekatan secara langsung. Nah, terus yang ketiga itu ini yang paling penting adalah kalian pilih jawaban yang apa? Solutif, berdampak, dan berjangka panjang. Solutif itu artinya adalah menyelesaikan sesuai konteks, menyelesaikan masalah di soal gitu. Dan dia berdampak ya, berdampak ke banyak orang gitu biasanya. Terus dia berjangka panjang. Sebenarnya solutif berdampak dan berjangka panjang. Ini nggak cuma di jaring kerja ya. Di semua soal TKP dari 6 tema tadi itu tuh pasti ada masalah dan gimana caranya kita mencari jawaban yang solutif dan berjangka panjang. Jangan sampai jawaban kita nih solutif untuk masa sekarang tetapi menimbulkan masalah yang lain atau kebalik. Misal, kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini, tapi kita pilih jawaban yang evaluasi, bla 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 gitulah intinya. Jadi kayak gitu itu juga tidak baik. Jadi yang penting itu solusi untuk sekarang masa kini. Tapi kalau misal ada tambahan dia bisa menyelesaikan atau perbaikan di kemudian hari, ya nggak masalah. Itu jawaban yang paling bagus. Itu ya kata kuncinya. Terus tadi kita sambungkan ke apa sih kompeten, harmonis, sama kolaboratif jelas ya. Dari temanya aja ya jejaring kerja ya berarti kan kita harus berkolaborasi toh tadi ya jadi ini poin yang kedua tadi kan kolaboratif gitu kan terus ada kompeten jadi ini hubungannya adalah gimana kita itu kompeten itu kan kita bekerja sesuai kapasitas ya sesuai kapasitas kita sesuai sama keahlian kita job desk kita itu seperti apa itu namanya kompeten nah hubungannya sama rekan kerja itu kayak apa ya? Jadi kalian itu bertukar pikiran ini kan sama kayak berdiskusi tadi ya.
berdiskusi dengan rekan kerja bawah dan atasan gitu. Nah, jadi tuh kalian itu eh bekerja ya sesuai kapasitas kalian, tetapi jangan sampai kalian tuh nggak ngehargain teman rekan kalian kayak gitu. Jadi kayak ya walaupun misal nih idenya si A ini nggak baik ya menurut kalian, ya nggak apa-apa didiskusikan, jangan mengunderestimate orang gitu loh. Kayak gitu. Itu maksudnya kompeten tuh seperti itu, teman-teman. Memberikan kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. Jadi kayak jangan 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 mentang-mentang kalian pemimpin ya, pemimpin terus ya kalian lebih berkompeten. Jadinya kalian ya udah keputusan diambil sendiri kayak kayak gitu tuh nggak sesuai ya sama tema jejaring kerja. Itu nggak sesuai, jauh dia itu. Terus harmonis ya, jadi kalau kalau ada teman kalian yang membutuhkan bantuan, walaupun kalian misalnya ada sedang ambil cuti, cuti kan nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman sebenarnya. Tapi kalau kita mengerjakan soal TKP, ya pilih yang oke gitu. Sebenarnya jawaban oke pun nggak menentukan sih, tapi harus disesuaikan sama tema soal tadi loh. Karena ini temanya jejaring ya. Dan kalian nih misalnya ada cuti, terus temen kalian tuh telepon gitu ya. Telepon terus minta tolong dong ini gimana ya? eh, ada kerjaan yang bla 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 bla, ternyata komputernya ini. Nah, kalian padahal sedang cuti kayak gitu. Nah, itu tetap ya, tetap harus kalian usahakan dikasih tahu langkahnya seperti ini sebisa kalian gitu. Tetapi kalau ada kata misal ya, kalian membantu teman rekan dengan eh, sebisanya, kata sebisanya kayak gitu. Nah, itu tuh tanda-tanda jawaban negatif, teman-teman. Biasanya dapat poin cuma 3 kayak gitu. Sebenarnya soal-soal TKP itu tuh bisa kok ditandai gitu loh. Dia ada kok biasanya ini yang menyebabkan dia itu negatif, ini yang menyebabkan dia itu negatif tanpa dibaca soalnya gitu. Jadi key-nya adalah pahami tema soal ya yang pertama, terus jangan langsung baca soalnya, tetapi langsung kita lihat opsinya, opsi ya, opsi itu pilihannya itu loh. Eliminasi jawaban yang paling negatif. Biasanya soal yang eh, susah dibedakan itu poin nomor sorry, nomor 5 sama nomor 4. Jadi nomor 1 sama nomor 2 itu pasti gampang banget dia negatif. Tanpa kita baca soalnya ya, gitu. Jadi kalau kita baca soalnya dulu, baru ke opsi, itu tuh kayak kita lupa gitu loh. Konteksnya tadi apa ya? Sampai kok bagus semua, jadinya malah kayak gitu. Jadi lebih baik kita baca temanya dulu, terus baru opsinya. Opsinya kita eliminasi gitu. Kita lakukan tadi ya, ke soal yang tadi. Se ketiga dulu, sisa 2 jawaban. Jadi biasanya itu kita bisa eliminasi 2 sampai 3 jawaban, nggak mesti. Yang anggaplah sisa sampai poin 4 sama 5. Nah, ini yang biasanya membingungkan gitu. Nah, baru kalian fokus ke konteks soalnya. Nggak perlu dibaca semuanya. Biasanya dari atas sampai bawah. Nah, tengah itu tuh biasanya nganu kok nggak begitu apa ya, nggak begitu pokok gitu loh. Biasanya dia cuma pengembang bacaan aja. Jadi kalian baca tuh dari atas. Anda sebagai, oh oke, okay, dikip tuh, kamu sebagai misal security gitu. Terus masalahnya itu biasanya ada di akhir sebelum soal apa yang Anda lakukan kayak gitu. Biasanya kuncinya ada di situ gitu. Tetapi sebenarnya tanpa kalian baca soalnya dari awal sampai akhir itu tuh kalian baca opsi A sampai E itu biasanya langsung ketahuan kok eh dia ini masalahnya apa gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misal di poin 4 sampai 5 ini membingungkan, langsung kita harus analisis nih konteksnya masalahnya apa yang harus diselesaikan gitu. Nah, terus bandingkan, nah terus pilih jawaban yang paling ini solutif, berdampak dan ada aksi langsung gitu. Jadi dibandingkan kayak sosialisasi ataupun kayak kalian ngelempar gitu loh, ngelempar tanggung jawab ke teman lain gitu, padahal itu kan tanggung jawabnya kalian. Nah, kayak gitu itu tuh dihindari soal-soal sorry, jawaban-jawaban yang seperti itu. Jadi ada aksi langsung kalau bisa tuh. Kan yang bermasalah tuh tadi misal ya kita gitu, kita bahas tentang jejaring kerja, ya udah kita yang harus menyelesaikan masalahnya gitu, jangan sampai di lempar ke teman yang lain. Artinya kan kita nggak bertanggung jawab gitu. Nah, balik ke sini ya. Tadi kita keep jawabannya B sama D ya. Banyak yang B sama yang D gitu ya.
Oke, jejaring kerja. Nah, kita kan lihat jejaring kerja. Baru langsung kita lihat opsinya. Saya akan memperkenalkan diri secara singkat sebelum presentasi dan berusaha mengingat nama-nama peserta rapat untuk membangun kedekatan. Dari A ini belum bisa kita lihat, oh ini masalahnya apa? Belum. Yang B, saya akan memperkenalkan diri dengan ramah dan mencoba menjalin komunikasi santai dengan beberapa peserta ya, sebelum dimulai. Yang C, ini masih nggak ada yang negatif ya, A, B ini. Saya akan memperkenalkan diri secara formal dan fokus pada materi presentasi agar terkesan. Oke, ini loh, kata agar terkesan. Ya, ini kan membuat dia ini opsinya jadi negatif kan. Karena apa ya, kita bekerja itu kalau di TKP itu jadilah malaikat gitu. Jadi nggak boleh kalian ini uh, kerja asal ada maunya, kerja karena keterpaksaan, kayak gitu-gitu tuh nggak boleh teman-teman. Gitu. Nah ini kan agar terkesan profesional, berarti kan kalian nggak mau benar-benar profesional, tapi agar kelihatan aja gitu kan, agar dinilainya kayak gitu. Jadi ini negatif. Tanpa kita baca soalnya ya, langsung kita bisa eliminasi yang C. Yang D, saya sebaiknya memperkenalkan diri seperlunya ya, dan langsung masuk ke inti presentasi agar tidak membuang waktu. Oke, sebenarnya ini tuh kalau di profesionalisme ya, itu masih bisa lah, mungkin ya. Tetapi di sini kan kita temanya jejaring kerja ya. Oke, jejaring kerja itu adalah gimana caranya kita membangun relasi, kolaborasi gitu loh. Jadi harus ada interaksi gitu. Kalau memperkenalkan diri seperlunya ya, seperlunya agar dia tidak membuang waktu. Nah ini kan dia nggak mencerminkan jejaring kerja gitu. Itu bisa kita eliminasi sebenarnya yang D. Gitu. Yang saya akan langsung memulai presentasi tanpa basa-basi karena atasan sudah menolong saya sebelumnya. Nah, ini juga langsung berarti dia nggak ada kan interaksi sama sekali gitu dengan jejaring kerjanya dan dengan rekan-rekannya gitu loh. Kayak gitu. Jadi di sini juga nggak memperlihatkan jejaring kerjanya gitu. Yang A coba. Berarti kan tinggal A sama B ya tadi ya. Saya akan memperkenalkan diri secara singkat, yang satu saya akan memperkenalkan diri dengan ramah. Nah, dari sini pun sebenarnya udah beda ya, udah beda ya. Secara yang satu secara singkat, yang kedua itu secara ramah. Nah, berarti kan antara A sama yang B ini kan poin gedenya jelas lebih baik yang memperkenalkan diri secara ramah gitu. Ini kita belum baca konteks soalnya di sini. Ternyata bisa kita langsung pilih opsi ke yang B seperti ini, teman-teman. Jadi kayak gitu. Tapi model seperti ini nggak semuanya bisa kita lakukan. Jadi 45 soal itu memang jangan kalian makan mentah ya omonganku kayak, oh berarti nggak dibaca soalnya nggak masalah dong. Oh nggak kayak gitu. Jadi kita nggak baca soalnya itu di sub-sub tertentu ya, di sub-sub tertentu. Kalau misal opsinya bisa ada yang dieliminasi, tetapi kalau opsinya ternyata lima-limanya nggak ada yang dieliminasi, baru balik lagi kita ke soalnya gitu. Setidaknya tuh apa ya, kita balik gitu loh. Kalau kita baca soalnya dulu, kita tuh inget apa sih konteksnya gitu loh. Sorry, apa sih jawaban di situ tuh apa gitu. Baru kita sesuaikan sama masalahnya. Jangan kita baca masalahnya dulu, terus baca A, B, C, D. Biasanya itu orang cenderung lupa, teman-teman. Kayak gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lihat model-model contoh yang lain. Wow. Ini suaraku masih ini ya masih masih masuk kan? Nggak ada yang terputus tadi kayaknya loading. Jelas. Oke, ya kayak gitu teman-teman. Tapi ya nggak semuanya bisa seperti ini. Contoh nih nanti di pertemuan terakhir kita bahas anti radikalisme. Kalau contoh soal anti radikalisme itu nggak bisa. Kita langsung baca konteks, sorry opsinya terus eh coret-coret-coret nggak baca soal nggak bisa gitu. Sama profesionalisme itu biasanya nggak bisa. Karena kita hari ini itu bahasnya satu sama dua, pelayanan publik sama jaring kerja, itu beberapa ada yang bisa kita memakai trik seperti itu gitu. Jadi SKD itu sebenarnya bukan harus apa ya, kalian pinter pasti lulus SKD, enggak teman-teman. Belum tentu kalian pinter, cerdas, kalau kalian nggak pakai trik atau kalian nggak terbiasa dengan soal-soalnya, kalian akan keteteran gitu.
Contoh ya tadi kayak dari awal itu kalian dari TWK urut gitu. Kalian lupa. Enak tuh baca TWK, soal TWK tuh gampang soalnya, tetapi opsinya yang susah gitu. Kalau TKP masih ada poin ya, poin dapat kalian salah dapat satu, tapi jangan sampai kalian dapat satu ya. Bahkan kalian dapat tiga itu haram hukumnya ya kalau standarnya di sini. Jadi kalau minimal itu empat lah, empat pun kalian masih kurang loh. 4 kali 45 itu baru berapa coba? 4 kali 45 itu baru berapa? Baru 180 kan. Nah ini kan sayang banget kalau kalian dapat poin TKP 180. Karena apa? Mau nggak mau, soal TKP itu yang akan eh, apa ya, mengangkat nilai kalian gitu. Karena biasanya orang kalau TWK-nya bagus, TIU-nya itu dia standar. Jarang banget orang yang TIU sama TWK-nya sama-sama bagus, itu jarang gitu. Makanya ini penyelamat loh, TKP tuh penyelamat loh, tapi kadang tuh orang banyak yang menyepelekan, jadinya dapat rendah juga di TKP gitu. Ya, coba TKP dapat rendah, TWK standar, TIU standar, apa enggak hancur nilai kalian gitu. Jadi TKP nih kayak gini-gini pun jangan diremehkan ya, itu saranku, itu pesanku, jangan meremehkan TKP. Ah, terus kita coba lihat lagi nih soal jejaring kerja lagi. Ini gimana yang ngilangin? Hide aja. Hide. Oke. Jejaring kerja. Oke. Dibaca dulu. Eh, jangan dibaca. Di ini sesuai tadi ya triknya. Dilihat. Oke, coba ya kita bareng-bareng dulu. Dilihat ini jejaring kerja. Oke, berarti harus ada satu tadi diskusi, ada interaksi ya kan, interaksi sesama rekan kerja dan menyelesaikan masalah itu kuncinya, kuncinya. Dan harus tadi ya harmonis, kompeten sama kolaboratif gitu. Oke, yang nomor A, membuat struktur komunikasi. Membuat struktur komunikasi dengan peran penghubung, sistem pelaporan terpusat, dan mengadakan rapat singkat harian untuk membahas membahas progres dan kendala. Oke, di sini ada kata rapat singkat harian. Oke, kata rapat singkat harian ini pasti ada diskusi. Jadi masih sesuai ya sama jejaring kerja tanpa kita baca di sini nih. Yang B, membuat grup komunikasi online. Oke, menetapkan protokol pelaporan standar dan penyelenggaraan sesi kerja kolaboratif mingguan. Oke, di sini kalau kita bandingkan A sama yang B, bagusan A atau bagusan yang B, teman-teman. Kalau dari yang tadi ya, secara yang ku jelaskan secara singkat ya. Grup komunikasi online atau rapat singkat harian, kalian pilih yang mana? Kalau di jejaring kerja, bagusan yang mana? Grup. Grup, grup komunikasi ya? Iya. Oke, kalau di jejaring kerja itu usahakan ada interaksi langsung teman-teman. Gitu. Walaupun kayak rapat singkat, nggak penting banget ya rapat singkat gitu. Rapat ya rapat gitu. Enggak, daripada ini komunikasi online gitu. Walaupun sebenarnya adalah realitanya online itu komunikasi online grup WA itu kan efektif ya gitu. Tetapi kalau di jejaring kerja, mostly itu jawabannya itu usahakan yang ada interaksi, ada pertemuan langsung gitu, offline gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau A sama yang B itu tuh lebih bagusan yang A ada kegiatan rapatnya gitu. Terus kenapa yang B itu dia cenderung negatif lagi? Karena ini eh menetapkan protokol pelaporan standar. Oke, jadi di sini adalah ada menetapkan protokol pelaporan standar. Berarti kan di sini udah ditetapkan gitu loh. Artinya apa? Nggak ada eh, kolaborasi dalam menetapkan peraturan gitu. Dan dia pelaporannya standar ya udah gitu. Setiap setiap apa namanya setiap laporan ya berarti sesuai seperti ini. Ya, ya itu emang efektif. Tapi kan di sini konsepnya adalah jejaring kerja gitu loh. Gitu. Itu ya. Nah, terus yang C, memetakan alur kerja, mengidentifikasi titik interaksi kritis, dan menunjuk koordinator komunikasi antar kelompok kerja. Nah, ini dia ada komunikasi, tetapi dia ini dengan cara menunjuk. Jadi sebenarnya sama sih kayak ini, membuat struktur komunikasi dengan peran penghubung.
Sama kan sebenarnya. Tetapi kan yang A ini ada ini dan mengadakan rapat singkat harian gitu kan. Jadi ada dijelaskan gitu secara eksplisit kalau itu ada apa namanya ada komunikasi di situ, ada diskusi gitu. Nah, sedangkan di sini nih dia ada menunjuk menunjuk apa namanya perwakilan aja, tetapi di sini nggak ada secara dia itu bilang ada diskusi di situ gitu loh. Yang D, mengadakan evaluasi masalah komunikasi, membangun sistem dokumentasi bersama, dan membuat jadwal diskusi tematik berdasarkan area kerja terkait. Oke, di sini ada ya, mengadakan evaluasi masalah komunikasi, membangun sistem dokumentasi bersama, dan membuat jadwal diskusi tematik berdasarkan area kerja terkait. Ini ada diskusi ya? Berarti oke lah, boleh kita keep dulu gitu, karena ini enggak ada tanda-tanda yang bikin dia negatif. Oke ya. Yang merevisi pembagian tugas berdasarkan keterkaitan pekerjaan, mengadakan sesi pengenalan mendalam, dan membuat dashboard monitoring proyek. Oke, ini nggak ada diskusi teman-teman. Mengadakan sesi pengenalan mendalam. Ini nih tuh kayak pengenalan aja ya dia. Terus ada lagi dia membuat dashboard itu kayak to-do list gitu loh. Jadi kayak di web tuh dashboardnya pekerjaannya ini gitu. Udah di setting semuanya gitu. Jadi kalau yang ini nggak ada jejaring kerjanya benar kayak gitu. Nah, antara yang A sama yang D, kira-kira bisa dieliminasi lagi enggak menurut tadi sesimpel kita tahu jejaring kerja. Kalau nggak bisa, baru kita pahami konteksnya gitu. Membuat struktur komunikasi dengan peran penghubung sistem pelaporan terpusat dan mengadakan rapat seharian untuk membahas progres dan kendala. Yang satu, mengadakan evaluasi masalah komunikasi, membangun sistem dokumentasi bersama, dan membuat jadwal diskusi tematik berdasarkan area kerja terkait. Oke, ini kan bagus semua ya. Kalau dilihat secara singkat ya, berarti baru kita ke soalnya apa masalahnya sih gitu loh. Sebagai manajer proyek IT, oke, kamu mendeteksi masalah komunikasi dalam tim 10 orang ini terjadi tumpang tindih pekerjaan dan beberapa tugas terabaikan. Oke, karena secara individual tanpa berbagi informasi penting. Oke, berarti ini masalahnya tuh pekerjaannya ini ya, apa namanya? Saling bertubrukan gitu. Nggak ada job desk yang jelas. Kamu nih kerjanya apa sebenarnya? Ini siapa yang menyelesaikan ini itu sebenarnya siapa kan? Nggak ada kan seperti itu gitu. Nah, jadi antara yang A sama yang D yang menyelesaikan masalah tumpang tindih pekerjaan itu yang mana? Kalau yang D mengadakan evaluasi masalah komunikasi. Oke, itu berarti kan yang dievaluasi ini masalah komunikasinya ya. Evaluasinya nih dalam hal bentuk apa? Tapi kalau yang A ini kan membuat struktur komunikasi. Jadi di sini tuh udah ada usaha membuat komunikasinya itu. Strukturnya itu nanti seperti apa. Kalau dievaluasi, ini tuh bagus untuk jangka panjangnya. Dievaluasi dulu masalah komunikasinya, tapi panjang ini nanti. Jadi nggak langsung menyelesaikan masalah yang sekarang. Kayak gitu. Itu jadi yang membuat D ini kenapa kurang ya, karena itu. Jadi ini jawabannya lebih ke yang A. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak semuanya kan gamblang kayak langsung kita baca opsinya dapat soal. Sorry, dapat kuncinya enggak. Tapi tetap poin 5 sama poin 4 itu biasanya susah gitu. Ya kadang ya mau nggak mau kita harus baca soalnya gitu. Daripada kalian urut di sini dari sini set gitu terus A B C D E. Nah, ini pasti bakal lebih membingungkan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau yang ini jawabannya apa? Hmm. Jejaring kerja 30 detik ya. Hmm. Oke, jadi jawabannya apa? Bisa ada yang tahu? Kalau menurut kalian? Saya aku lihat. Oh, udah ada yang
join lagi. Anissa, gimana? Anissa, jawabannya apa kira-kira? Halo. Ini suaraku masuk nggak? Masuk tuh? Oke. Fardan, gimana? Jawabannya apa? Dia udah on mic, tapi nggak suaranya nggak denger. Chat boleh kalau mic-nya nggak bisa. Mungkin A. Oke, ada pendapat lain? Setuju, sepakat semua? Nggak apa-apa teman-teman. Sebenarnya kalau kalian punya perbedaan pendapat itu, is okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa jadi bahan diskusi gitu loh, gitu. Nggak apa-apa salah sekarang daripada salah pas ujian. Sebenarnya TKP nggak ada yang jawaban. Karena nggak ada jawaban lain ya kayaknya ya. Sepakat A semuanya. Oke, nice. Oke, menurut tadi ya, trik yang tadi itu kan bener ya. Jadi di jaring kerja, itu kan kita baca dulu tuh, mengatur pertemuan rutin dan berbicara tentang proyek dan peran Anda. Oke, ini ada eh istilahnya ini ya, apa namanya, jejaring kerja. Ada komunikasi di sini, berarti benar. Mengirimkan ringkasan tertulis tentang perkembangan proyek secara berkala. Ringkasan tertulis. Oke, di sini ringkasan, berarti kan dia nggak ada feedback ya. Paham ya? Ringkasan itu kayak kayak kamu nyatet terus dikumpulin gitu. Jadi nggak harus ada feedback dari atasan. Jadi ini modelnya dia nggak ada komunikasi, nggak ada komunikasi ya kan. Nah, terus yang C, menyampaikan pertanyaan atau permintaan melalui email dengan jelas dan singkat. Oke, di sini ada komunikasi nggak? Menyampaikan pertanyaan dan permintaan. Pertanyaan, ada namanya pertanyaan, pasti ada jawaban. Jadi di sini itu nanti bisa menimbulkan komunikasi, walaupun komunikasinya tadi secara lewat email tadi ya, gitu. Nah, jadi ini masih bisa kita, apa ya, gitu terus. Terus yang D, ini masih bisa kita keep karena ada komunikasinya tadi ya. Menyediakan solusi mandiri untuk masalah yang muncul. Nah, ini nggak ada komunikasi. Dia terlalu apatis di sini ya kan. Berarti negatif. Menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan prioritas. Nah, ini fleksibilitas. Jadi dia fleksibel, dia bisa beradaptasi, tetapi ini di sosial ya itu bisa fleksibilitas. Tuh dia menyesuaikan diri. Tapi kan namanya ini bukan mengenai sosial budaya, tapi jejaring kerja ya. Loh. Oke, temanya ini kan dia bukan sosial budaya, tapi jejaring kerja. Makanya ini salah, nggak sesuai. Nah, ini menjebak ya sebenarnya teman-teman. Karena apa? Tadi gue bilang ya, kalau jejaring kerja itu biasanya antara online atau yang offline, kita biasanya pilih yang offline gitu. Tapi untuk kasus soal yang ini itu ada key di sini. Hmm, efektif dengan atasan yang memiliki waktu yang terbatas. Oke, memiliki waktu yang terbatas. Kalau nggak ada kata ini, benar jawabannya yang A. Tetapi ada kata ini memiliki waktu yang terbatas. Berarti jawabannya adalah yang ini. Jadi dia menyelesaikan masalah yang di sini. Sedangkan mengatur pertemuan rutin, ini karena soalnya itu waktunya terbatas. Ini opsi ini malah dia dapat poin satu. Kayak gitu. Jadi poin poin limanya itu ada di sini. Gitu. Paham ya teman-teman? Kenapa ini anomali nih soal kayak gini. Jadi
Secara mostly rata-rata memang kayak gitu tadi ya. Untuk cepetnya itu antara online atau offline biasanya kita pilih yang ada interaksi langsung. Tetapi ada konteks soal yang dia ini loh memiliki waktu terbatas. Oh berarti kalau memaksa untuk mengatur pertemuan secara rutin itu dia nggak menyelesaikan masalah gitu. Sampai sini ada pertanyaan? No? Gak ada? Oke. Yang nomor ini, 3. Coba, 30 detik ya. Udah 30 detik. Gimana? Jawabannya ada yang mau sukarela menjawab? Hmm, Hasya. Gimana Hasya? Jawabannya apa? Jawabanmu, bukan jawabannya. Jawabanmu apa deh? Nanti kita compare dengan yang lain. Hasya, suaraku masuk? Ini sebenarnya kalian di 30 detik itu masih masih ini enggak sih? Masih kesulitan atau enggak dalam menentukan jawabannya? Terlepas dari benar atau enggaknya ya. Yang penting bisa enggak gitu loh. Terbaca opsi A sampai dalam waktu 30 detik. Itu bisa apa enggak? Mhm. Boleh ini apa namanya? Dibantu. Soalnya kalau kalian lama apa ya? eh ngerespon nanti berimbas kepada materi kita nggak selesai teman-teman kita. Tadi Fardan udah ya, coba ini ada chatku. Mohon maaf Kak, saya kurang responsif. Oke, oke nggak apa-apa. Oke, Hanif, Hanif Boleh. apa? Yang Hanif D. D, D itu berarti yang ini ya, yang ini ya, ini ya. Membentuk tim khusus dari perwakilan terbaik setiap tim menetapkan prioritas penanganan dan melakukan progres secara berkala. Oke. Kayak ada jawaban lain, bisa kita compare nanti. Jadi tadi eh, yang pertama kan kita lihat ya temanya. Ini masih kita bahas tentang jejaring kerja. Coba ya kita eh, baca dari yang A dulu. Menugaskan tim A dan tim B menugaskan tim A dan tim B menganalisis masalah bersama. Tim C memeriksa keamanan lalu mendiskusikan solusi dengan semua tim setelah hasil analisis keluar. Oke, ini masih ada diskusi. Benar, positif nih. Lalu mendiskusikan ya kan. Nah, yang B mengadakan rapat darurat dengan semua tim, membagi tugas berdasarkan keahlian, memimpin evaluasi awal, dan menetapkan tenggat waktu. Oke, ini itu oke. Aku tadi belum bahas ya. Jadi ada kata-kata teman-teman biasanya kalau menetapkan kebijakan secara tegas, ada kata-kata kayak secara tegas, ada menetapkan eh, deadline secara ketat, kayak gitu-gitu, itu tuh biasanya jawaban yang negatif ya. Nah, di sini tanpa kita tahu konteksnya, itu tuh menetapkan tenggat waktu. Di sini, ini itu cenderung apa ya? Cenderung tadi loh, kayak deadline terlalu tegas kayak gitu. Kayak gitu tuh untuk sebagai pemimpin itu biasanya jawaban yang negatif di TKP. Gitu. Jadi kita ini bagus, tetapi kita coba lihat yang lainnya dulu. Ini jangan dipilih dulu ya. Yang C meminta tim E mengevaluasi semua usulan, berkonsultasi dengan tim C tentang aspek keamanan, lalu menyusun strategi berdasarkan masukan tim A dan tim B. Oke, ini masih oke lah. Kita
Skip dulu. Untuk tim khusus dari perwakilan terbaik, setiap tim menetapkan prioritas penanganan dan melaporkan progres secara berkala. Oke. Membentuk tim khusus dari perwakilan terbaik setiap tim. Oke. Oke, kita keep dulu lah. Boleh, nggak ada yang membuat dia negatif ya, karena kita nggak tahu konteksnya kan gitu. Yang menghubungi vendor server eksternal untuk penanganan cepat sambil tim A yang ini negatif. Oh, bukan negatif, tetapi nggak ada jejaring kerjanya di sini. Karena apa? Biasanya ini menghubungi vendor server eksternal. Berarti kan kayak kita ngelempar gitu loh, ngelempar melempar penyelesaian ke eh, pihak lain gitu. Jadi ini kayaknya terkesan kayak nggak tanggung jawab sebenarnya di sini gitu. Jadi di sini jangan di keep jangan di ini dulu ya, jangan dipilih dulu ya. Berarti baru kita lihat A, C sama yang D gitu. Nah, konteksnya apa sih gitu. Yang A itu kan dia gini ya, dia menugaskan tim untuk menganalisis baru kita diskusikan gitu. Jadi tugasnya A, B ini ngapain, terus oke, kita kumpul, kita cari solusinya bareng-bareng. Itu yang A. Terus yang C itu gini dia, meminta tim mengevaluasi semua usulan. Oke, berarti usulannya A, B, C dieval semuanya. Terus berkonsultasi dengan tim C untuk aspek keamanan, lalu menyusun strategi berdasarkan masukan tim A dan B. Jadi kalau yang A tadi kan uh, tim A, tim semuanya itu menganalisis dulu ya kan, terus baru didiskusikan bersama. Kalau yang ini tuh uh, usulannya itu langsung dijatuhkan gitu loh ke tim kamu ngeval gitu semua usulan, jadi nggak ada diskusi untuk untuk hasil dari analisisnya gitu, paham nggak? Auto belibet ya omonganku ya, kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya A sama C itu bedanya di situ. Kalau yang D membentuk tim khusus dari perwakilan terbaik, setiap tim menetapkan prioritas penanganan dan melaporkan progres secara berkala. Jadi dia di perwakilan ya, jadi tim semuanya ini kan kalau kita baca di sini baru kita baca ya, karena mungkin kita kesulitan nih membandingkan antara tiga opsi yang terbaik atau tersisa gitu. Anda ini manajer berarti pemimpin, berarti kamu yang berhak untuk memutuskan gitu. 5 tim dengan keahlian berbeda, terus telah mengusulkan solusi yang berbeda dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Tindakan paling efektif, oke. Berarti 5 tim ini nih keahliannya kan beda ya, aplikasi, database, keamanan, sama infrastruktur dan evaluasi ya. Oke, kalau yang D, kayak kita yang D dulu nih, membentuk tim khusus dari perwakilan terbaik setiap tim. Jadi dengan waktu yang terbatas kita harus mikirin buat tim lagi, ya nggak? Kan ini nggak efektif jadinya kalau kayak gitu. Jadi gini ya, kita nih menyeleksi soal, habis itu opsinya yang tersisa kita banding-bandingkan gitu loh. Mana yang paling bagus sebenarnya tuh uh, metode yang digunakan untuk mengerjakan soal TKP itu seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau yang D ini dia poinnya itu enggak 4 sama 5 gitu. Jadi ini enggak ya. Kayak gitu. Jadi ini enggak efektif sebenarnya kalau dengan waktu yang terbatas harus bikin tim lagi ya kan. Dan itu tuh nanti endingnya apa ya? Siapa tahu hasil analisis dari orang-orang yang tidak terpilih jadinya malah yang lebih bagus ya nggak? Kalau kayak gitu kan jadinya nanti nggak oke gitu loh, yang D ya kan. Berarti ini nggak, mana ya, penghapus. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal sisa yang C sama yang A. Yang satu itu adalah menugaskan tim menganalisis masalah bersama ya. Ya, berarti tim A sama tim B, terus habis itu ketemu lagi sama tim-tim yang lain didiskusikan secara bersama-sama. Atau yang C itu meminta tim E mengevaluasi semua usulan. Jadi yang ngeval nih satu orang, ya kan? Satu tim. Habis itu aku nih, misal aku kan pemimpinnya ya. Terus habis itu aku dapat nih aku dapat hasil dari tim evaluasi tadi, terus tak konsultasikan ke tim yang lain. Baru ayo kita bikin strategi
berdasarkan masukan ini dan itu. Berarti kan intinya adalah kamu ini endingnya kan memutuskan sendiri, ya nggak? Jadi nggak ada nih sebenarnya diskusi antara tim A, tim B yang dia bareng-bareng. Sedangkan yang di sini kan walaupun yang pertama ini menganalisis itu tim A, B, tetapi kan endingnya nih mendiskusikan solusi bersama. Dia tuh endingnya walaupun yang tim ini ditugaskan sendiri-sendiri, habis itu kan endingnya bakal tetap berkumpul dan berdiskusi gitu loh. Jadi antara yang A sama yang C ini tuh sebenarnya lebih menyelesaikan masalah yang A dan dia sesuai konteks jejaring kerjanya gitu. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu yang A gitu. Jadi itu loh, soal TKP itu opsinya semuanya bagus, tapi harus disesuaikan sama konteks soal dan tema soal kayak jejaring kerja kan tadi ya. Yang penting ada kolaborasi gitu. Kan kolaboratif tadi kuncinya, kolaboratif dan harmonis gitu. Begitu ya. Oke. Hmm, ini udah 8:11 tapi kita baru soal ini ya. Oke, ini bentar. Ini masih banyak, tapi kita nanti bahas kalau masih ada ya. Kita lanjut ke tema subtes yang kedua, yaitu berorientasi pada pelayanan atau pelayanan publik gitu. Pelayanan publik itu kan tadi sempat kubahas ya di awal. Yang penting adalah gimana kita mengutamakan masalah masyarakat gitu. Jadi ramah dalam bekerja. Biasanya tuh sebenarnya di sini tuh masalah tuh biasanya datang gitu. Kalau di orientasi pada pelayanan itu biasanya masalah datang ke kita pada saat kita bekerja. Gitu biasanya. Kak, beda sama sosial budaya. Kalau sosial budaya itu masalahnya adalah kita bukan di tempat kerja biasanya. Kita ada di masyarakat. Bedanya gitu. Tapi sama-sama, subjeknya sama masyarakat gitu. Nah, di sini adalah yang kuncinya itu ini mendahulukan kepentingan masyarakat, teman-teman. Ini. Ya, kuncinya di sini nih, mendahulukan kepentingan masyarakat. Nah, terus ada kan sama kan dia solutif, berdampak dan berjangka panjang. Gitu. Nah, ini intinya di sini sama ya. Kalau di core value-nya ASN itu kan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengucapkan salam, melayani dengan adil tanpa memandang kedudukan dan status sosial. Nah, ini jelas sih sebenarnya kayak kalau kuncinya itu jelas, tetapi belum tentu kalian bisa untuk em, apa ya, mengimplementasikan gimana cara menjawab soalnya ya kan? Gitu. Oke, coba kita bahas yang ini, yang pertama ya. Tadi temanya adalah apa teman-teman? Berorientasi pada pelayanan ya, pelayanan publik ya. Akan mempertimbangkan usulan warga sambil tetap menjalankan jam layanan yang ada sambil mencari solusi lain untuk mengurangi waktu tunggu. Oke, kita nggak tahu konteksnya ceritanya dan ini nggak ada yang dia membuat dia negatif. Jadi kita keep dulu. Akan menerima usulan warga dan mengajukan perubahan jadwal kepada atasan agar jam layanan diperpanjang. Oke, ini tanpa kita tahu ya masalah di sini, ini bisa kita tebak tuh, ya kan? Jam layanan diperpanjang, ya. Jam layanan diperpanjang. Bisa nggak kira-kira seperti ini? Ini menyalahi aturan sebenarnya ya. Ya ibaratnya kalian nih kerja ya. Jam layanan. Jam layanan itu misal tim CS lah ya. Jam layanan jam 4 selesai. Ya, mau kalian misal diperpanjang jadi sampai jam 8 malam gitu kerja. Kan itu menyalahi aturan ya. Maksudnya kita sebagai orang yang bekerja juga ya nggak mungkin gitu kan hak kita gitu, HAM kan. Nah, itu ini kita nggak bicara tentang lembur dan lain sebagainya ya di sini. Ya, tapi ini sebenarnya nggak negatif, tapi dia menyalahi aturan. Kalau kita nggak baca konteksnya gitu. Tapi boleh kita nanti cek kalau misal dia membingungkan. Yang C akan menjelaskan kepada warga, akan menjelaskan kepada warga bahwa memperpanjang jam layanan tidak mungkin kan karena keterbatasan staf. Oke. Yang D akan mengusulkan setiap antrian berbasis waktu agar warga tidak perlu menunggu terlalu lama di tempat. Oke, ini ada usaha di sini. Akan mengabaikan, nah ini pasti negatif ya. Belum selesai kita baca, akan mengabaikan. Pokoknya yang dia menolak, mengabaikan, bersikap netral ya. Jadi kayak dia di tengah-tengah, nggak iya, nggak no, kayak gitu tuh dia negatif gitu. Jadi ini enggak ya. Berarti antara A, B, C sama yang D ini kira-kira yang mana? Baru kan kita kayak oh gagal fokus nih nggak tahu nih apa sih konteksnya baru kita baca.
warga mengeluhkan waktu tunggu yang lama, terus mengusulkan agar layanan diperpanjang. Dan dia ini kantor kecamatan ya teman-teman, bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit beda konteks ya. Rumah sakit kan pelayanannya biasanya 24 jam lah. Sedangkan ini kan kecamatan. Kecamatan kan ada batasnya gitu. Berarti kalau akan menerima usulan warga dan mengajukan perubahan waktu agar layanan ini diperpanjang, ini kan nggak mungkin kalau kayak gitu. Karena ini kecamatan konteksnya, ya kan. Berarti tinggal tadi akan mempertimbangkan usulan warga, ya kan? Di sini akan mempertimbangkan ya. Kata ini, dia mempertimbangkan. Wong dia menerima aja dia enggak kan harusnya. Kok ini usulannya terlalu negatif soalnya gitu. Iya benar sih kita harus apa namanya mengutamakan warga, tetapi kan harus dilihat juga sesuai SOP kerjaannya gitu loh. Jadi ini yo enggak harusnya. Berarti kan tinggal tadi ya, yang C sama yang D menjelaskan kepada warga bahwa memperpanjang jam layanan tidak memungkinkan karena keterbatasan staf atau akan mengusulkan sistem antrean berbasis waktu agar waktu tidak perlu menunggu terlalu lama. Oke, jadi di sini bedanya terletak di mana teman-teman? Terletak di usahanya gitu. Ada aksi langsung. Kalau yang C ini kan menjelaskan, jelasin aja, ada solusi nggak? Nggak ada di sini. Ini nggak ada solusi. Jadi jawabannya ada di D ini. Dia mengusulkan sistem. Jadi eh dia kan nolak ya. Yang D ini kan secara implisit dia bilang dia nolak, nggak ngambil tuh usulan warga. Tetapi kan dia di sini ada usaha untuk memilih sistem antrean yang lain gitu loh, atau memilih metode yang lain. Dia ada usulan, ada usaha gitu untuk berusaha gimana caranya nyelesain masalah yang itu walaupun tadi dia menolak. Kalau yang C ini kan oh mohon maaf ibu tidak bisa loh gitu, tapi kan dia nggak ada solusi di situ gitu. Jadi jawabannya ada di yang D gitu teman-teman. Oke, terus ini yang nomor 3, 30 detik ya. Coba dibaca. Sorry, pelayanan, pelayanan publik temanya. Yang cepet ya ternyata ya 30 detik tuh. Oke, jawabannya apa? Boleh ada yang mengajukan jawaban? Dari atas deh. Dari Alan. Gimana Alan? Yang mana? Which one? A, B, C, D, E. Atau yang lain? Boleh? Anissa? A mungkin Kak. Ini siapa yang jawab? Anissa ya? A, oke. Oke, A, kita keep. Nggak ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, berarti kok anggap setuju semuanya ya? Yang A ya. Tadi ke jejaring, sorry, pelayanan publik gitu. Berarti ini hubungannya sama masyarakat. Saya akan meminta lansia tersebut mencari bantuan anggota keluarga atau tetangga untuk membantunya menggunakan sistem antrian online. Berarti ini nggak ada yang salah sih, nggak ada negatif-negatifnya. Saya akan mencatat keluhan lansia tersebut dan menyarankan agar ia datang langsung ke kantor bila memungkinkan. Oke.
Saya akan memberikan panduan langkah-langkah sederhana kepada lansia tersebut agar ia dapat memahami cara menggunakan sistem antrian online. Oke. Ini kita tanpa baca dulu ya. Kita nggak tahu konteksnya sih. Saya akan meminta lansia tersebut untuk pergi ke kantor di pagi hari agar kondisi badannya masih bugar dan dapat mengajukan antrian secara offline. Oke. Berarti ini kan online ya kan? Online. Kemungkinan dia nih kesulitan gitu kan ya. Ya kan? Saya akan menyarankan lansia tersebut untuk menunggu hingga ada program pelatihan digital agar ia memahami sistem antrian online. Oke, kita baca karena ini kayak nggak ada yang membuat dia negatif gitu loh teman-teman. Ya, berarti dia ini lansia ya kan. Aku udah bisa baca sih dia ini keterbatasan, tapi keterbatasannya di mana gitu. Kesulitan memahami sistem online kan gitu. Keterbatasan literasi digital. Lansia tersebut juga tidak dapat langsung ke kantor karena keterbatasan fisik. Oke, berarti dia ada dua keterbatasan di sini pesannya. Itu ya, oke. Ada dua keterbatasan di sini. Kalau yang saya akan menyarankan lansia untuk menunggu hingga ada program pelatihan bla bla bla. Ini kan dia berarti nggak menyelesaikan masalah sekarang ya kalau kayak gitu. Karena disuruh nunggu, ya kan? Nih, berarti di sini kita negatif. Terus habis itu saya akan meminta pergi ke kantor untuk di pagi hari. Ya kan dia ada keterbatasan fisik, berarti tetap nggak mungkin. Terus yang C, saya akan memberikan panduan langkah-langkah sederhana kepada lansia tersebut agar ia dapat memahami cara menggunakan sistem antrian online. Oke, ini kan dia ada ini ya, keterbatasan literasi, literasi digital. Dan di sini dia akan memberikan panduan langkah sederhana. Oke. Menjawab apa enggak? Literasi digital ya, literasi digital. Berarti dia kesulitan ya kan? Tapi di sini eh, ada panduan sih. Tapi kita coba yang lain dulu deh. Saya akan mencatat keluhan dan menyarankan agar ia datang. Oh, di sini menyarankan datang lagi. Berarti kan nggak bisa orang dia keterbatasan fisik. Ya, berarti yang A, saya akan meminta lansia tersebut mencari bantuan anggota keluarga atau tetangga untuk membantunya menggunakan sistem antrian online. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau kita bandingkan yang A sama yang C, itu sebenarnya secara sekilas itu bagusan yang A. Jadi dia untuk meminta bantuan anggota keluarga yang lain ya kan. Bantuan anggota keluarga atau tetangga untuk membantunya menggunakan sistem antrian online. Tetapi teman-teman, di sini kan kita ini pelayanan publik ya, pelayanan publik. Seolah-olah kalau yang A ini tuh kayak kita tuh gak ada solusi di sini. Kayak, oh kamu minta bantuan yang lain aja Pak gitu. Dan kalau misal di sini, misal nih meminta bantuan orang lain untuk eh membantu misal ya dokumen kayak gitu-gitu, nek dia nggak bisa, terus meminta orang lain untuk ngasih ke kita kayak gitu-gitu itu masih oke ya teman-teman. Tetapi di sini posisinya itu tuh kayak langsung dilempar mentah gitu loh ke orang lain. Jadi di sini nih posisinya kayak kita tuh lepas tangan ya kayak gitu. Jadi jawabannya kalau aku lebih ke yang sini. Walaupun di sini tuh kan dia literasi digital ya, literasi digital. Jadi tuh dia nelpon, nelpon kan. Tapi di sini kan kita memberikan panduan langkah sederhana. Sederhana nih tujuannya ya ini loh, dia biar bisa menjawab yang ini loh. Literasi digitalnya kan dia nggak bisa. Ya udah kita kasih panduan yang sederhana aja. Tapi kan dari kita ada solusi gitu. Baru nanti setelah kalau nggak bisa, oh baru bolehlah kita minta bantuan ke orang lain kayak gitu. Entah ya tadi dia minta ke bantuan ke tetangganya atau kayak gimana. Tapi jangan serta merta terus kita langsung ah eh, orang tua susah diajari ya udah gitu. Tapi kita nggak bisa nggak mau gitu gitu loh. Seolah-olah kalau yang A tuh kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya lebih ke yang C. Begitu ya gitu. Kalau misal dari penjelasanku ada yang mungkin blunder atau dari teman-teman ada, ih kayaknya nggak gini ya Kak gitu. Atau ada
yang mau didiskusikan boleh. Tuh, teman-teman. Ini aku pilihin ya karena waktunya terbatas. Oke, yang nomor 5. 30 detik. Udah 30 detik, teman-teman. Good. Oke, jawabannya apa? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Jadi yang penting ada solusinya, tapi harus sesuai konteks. Gitu. Hanif mungkin bisa bantu atau yang lain boleh. A, B, C, D, E. Guys. Kita latihan soal itu nggak apa-apa kalau yang susah. Karena kalau yang susah bisa, otomatis yang gampang pasti bisa. Ini nggak ada yang punya jawaban kah? Hmm, Mungkin C, ini C. kalau enggak E. Kalau nggak E. Pilih C atau Nah, E? Satu dong. C atau E? C C. atau E? C. Berarti yang C ya. Lebih ke yang C ya. Oke. Mempercepat pekerjaan agar nomor nomor antrian wanita tersebut bisa segera dipanggil untuk dilayani. Kalau aku baca dari A ya, memanggil wanita tersebut meski nomor antriannya masih lama agar wanita tersebut segera bisa dilayani. Tadi kan aku bilang ya, dia pelayanan publik itu intinya kuncinya adalah adil, ya kan? Adil. Menanyakan ke wanita tersebut, apakah kuat untuk berdiri sambil menunggu nomor antrian. Wanita tersebut ini kenapa ya? Kita nggak tahu. Mempercepat pekerjaan agar nomor antrian wanita bisa mendahulukan wanita tersebut jika wanita ini sudah merasa lelah atau kesakitan, meminta pengertian pengunjung lain agar double memberikan kursinya ke wanita tersebut. Oke, kita nggak tahu wanitanya kenapa. Padahal kata kunci untuk pelayanan publik adalah adil. Oke, kita mungkin bisa baca sekilas. Mana ya? Ada wanita hamil. Oke. Kalian tahu kursi prioritas atau tempat duduk prioritas untuk di tempat-tempat yang apa namanya? Atau pelayanan prioritas ya. Jadi sebenarnya adalah untuk eh, orang-orang prioritas itu ada kelompoknya kan? Wanita hamil, hamil, wanita hamil, lansia, lansia, terus apa orang lagi? sakit, Orang sakit sama anak difabel. kecil kan? Difabel betul. Difabel ini kan pelayanan prioritas ya. Jadi Iya, pelayanan prioritas ini harusnya adalah boleh adil ini langsung kita panggil. Memanggil wanita tersebut meski nomor antriannya masih lama agar wanita tersebut segera dilayani karena dia masuk ke kelompok apa? Kelompok eh, orang-orang yang bisa mendapatkan prioritas. prioritas. Betul. Gitu. Jadi jawabannya langsung ya yang A Nah, gitu. Heeh, A, betul. Yes, right, betul. Betul, betul, betul. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak, wah, menjebak sekali. Walaupun kayak
yang lain ini kayak kelihatannya nggak adil dong kalau dia duluan. Enggak, ini malah justru adil karena dia masuk ke jajaran kelompok prioritas. Ini gimana ya? Hmm, kayak gitu, gitu ya. Sebenarnya kalau tahu nggak yang C ini dapat apa? Nomor berapa? Mempercepat pekerjaan agar nomor nomor antrian wanita tersebut bisa segera dilayani. Ini tuh malah sebenarnya nomor satu tahu. Kenapa? Karena dia nggak ada apa ya, kayak itikat gitu loh, minimal nanya kak atau minimal gimana kak, menanyakan ke wanita tersebut. Nah ini malah jauh lebih bagus sebenarnya daripada mempercepat pekerjaan tok gitu, gitu loh. Begitu. Oke ya. Oke, good. Ini mana ya? Nah, kalau yang ini sama ya. Ini sama kan? Hmm, Ini kan meminta maaf, meminta nenek tersebut untuk antri sesuai dengan. Ini kan nenek itu kan lansia juga, ya kan? Lansia, berarti kalian pilih. Ini double. Jadi kalian pilih mana yang mendahulukan, meminta maaf, meminta nenek tersebut untuk antri. Ya, ini walaupun ada kata minta maaf, biasanya sih sebenarnya kalau pelayanan publik ada kata minta maaf itu sebenarnya paling bagus. Tetapi di sini kan meminta maaf tapi suruh antri juga, padahal dia lansia. Nah, ini dia nggak adil kalau kayak gitu. Gitu. Pilih yang meminta untuk tetap antri. Ya, ini enggak dong. Langsung melayani karena dia sudah tua, melayani kemudian memberikan pengertian kepada, oke. Di sini ada tiga jawaban yang melayani, langsung melayani, yang D melayani nenek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada nasabah lain. Berarti antara yang C sama yang D lebih bagusan yang D ya. Jadi ada dia ini melayani, tapi ada memberi pengertian juga. Jadi ada standar lebih gitu loh. Gitu. Jadi ini lebih oke daripada yang C, yang D ini. Nah, terus yang D antara yang E memberikan pengertian kepada nasabah lain dan melayani nenek. Oke, berarti di sini yang D sama yang E ini bedanya dia kebalik. Bedanya dia kebalik. Dilayani dulu baru diberi pengertian ke pelanggan yang lain atau memberikan pengertian kepada nasabah lain baru dilayani neneknya. Kira-kira yang mana? Bagusan yang E, teman-teman. Jadi dikasih dulu pengertian ke pengunjung yang lain dulu baru nenek ini kita layani gitu. Kenapa? Karena kalau bayangin deh, bayangin kalau misal tiba-tiba nenek ini kalian layani, terus baru dikasih pengertian ke yang lain, ini kan bisa menimbulkan keributan. Jadi kita hindari dulu keributannya, kita beri pengertian ke yang lain dulu, baru kita layani kayak gitu. Jadi permainan kata-kata aja, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jawabannya yang paling bagus yang E. Begitu, oke. Oke, kalau yang nomor 9, satu soal lagi. Oh, nggak telat karena nggak apa-apa. Tadi soalnya nggak telat juga ya, telat mulainya. Ini jawabannya apa? Menelpon teman saya agar segera kembali. Mungkin Apa? Mungkin apa? Yang apa? Tadi? Tadi ada yang jawab loh. Apa? B. B? 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 Iya, Apa? Kak. Oke, siap. B. Oke. Yang B. Segera membantu tamu tersebut sebisa saya. Oke. Kata sebisa saya sebenarnya ini nggak maksimal sih. Tapi bolehlah kita coba cek yang lain dulu. Ya, pokoknya sebisanya kayak 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 kata-kata kayak gitu tuh kalau bisa ya, kalau misal nggak ada jawaban yang lain nggak boleh lah kita kita ambil. Tapi kalau bisa kita coba cari jawaban yang lebih bagus. Karena apa? Karena kata-kata sebisanya kayak gitu-gitu tuh dia cenderung nggak maksimal ya. Terus ada satu lagi yang mengerjakan sesuatu sambil
sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Nanti kita masuk ke profesionalisme ya di pertemuan ketiga. Nah, itu kata-kata seperti itu ditandai ya, dia negatif. Jadi kalau kerjaan kita multitasking ya, multitasking tuh bisa mengerjakan A sambil mengerjakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang B gitu. Kita bareng. Nah, itu otomatis akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Nah, itu dihindari seperti itu. Nah, ini kan juga sebisa saya kayak gitu tuh konteksnya adalah kayak negatif gitu loh, kayak nggak maksimal jadinya. Sebisanya kan, gitu. Tapi kita lihat dulu yang lain. Siapa tahu yang lain lebih nggak bagus lagi. Menelpon teman saya untuk segera kembali. Oh, berarti kalau ini model-model seperti ini kita nggak bisa tuh langsung dibaca soal opsinya. Karena kalau kita baca opsinya pun kita nggak tahu nih konteksnya tuh apa sih gitu loh. Masalahnya apa sih? Ada nih bagian di admin gitu kan. Tiba-tiba datang seorang lansia yang membutuhkan pelayanan bagian di kantor saya. Lansia ya, berarti harus segera di apa namanya di ini dilayani gitu. Tetapi pada saat itu adalah jam istirahat. Nah, di bagian pelayanan di kantor saya, kebetulan teman saya di bagian tersebut. Oke, benar berarti sebenarnya ini adalah bukan tanggung jawabmu ya. Oke. Jadi ini bukan tanggung jawabmu. Kamu bukan bagian dari tim pelayanan. Oke. Terus yang A menelpon teman saya untuk segera kembali ke kantor. Oke, ditelepon nih temennya. Tetapi di sini kan nelpon pun ini eh, nggak langsung bisa teratasi ya masalahnya si nenek ini gitu, si lansia ini. Jadi sebenarnya harusnya segera mungkin gitu. Kalau kita bisa ya harusnya kita gitu. Harusnya, tapi kita lihat dulu yang lain ya. Ini eh, min 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 sih sebenarnya. Kalau yang ini kan tadi gara-gara ini ya kata sebisa saya ini loh. Yang C meminta teman yang lain untuk menemani tamu tersebut. Teman yang lain lagi kan. Berarti kan masalahnya kan harusnya kamu. Kamu kan yang tahu sebenarnya bukan tugasmu, tetapi kan di sini posisinya kamu yang melihat gitu. Berarti kan itu akan jadi masalahmu. Kalau kita yang lihat, ya kita yang jadi harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Walaupun itu bukan tugas tanggung jawab kita. Kalau di pelayanan publik. Tapi beda kalau profesionalisme. Biasanya kalau profesionalisme itu harus bekerja sesuai benar-benar kalau bukan kalau tupoksinya kita ya harusnya itu gitu. Tapi kalau enggak, itu biasanya eh, kalau profesionalisme itu kan yang dilihat itu hasil pekerjaannya yang maksimal ya. Jadi kalau takutnya kalau kita nggak sesuai sama tupoksi dan kita itu nggak apa ya, nggak berkompeten di situ, ya itu jadinya hasilnya nggak maksimal gitu. Bisa jadi, tetapi kalau kita bicara tentang profesionalisme itu kita nggak boleh nolak juga sih kalau misal atasan nyuruh kita presentasi bla 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 bla, tapi harusnya bukan kita gitu. Nah kayak gitu kan itu nggak boleh nolak juga gitu. Tapi kan ini beda ya bagian pelayanan ya, bukan profesionalisme kan. Membiarkan saja nggak mungkin, menerima tamu tersebut dan memintanya untuk menunggu. Oke. Oke, di sini gini teman-teman. Kalau yang B segera membantu tamu tersebut sebisa saya atau yang E menerima tamu tersebut. Jadi tuh kita bukan melayani teman-teman yang E ini, tapi kita terima gitu loh. Kita terima. Eh, istilahnya itu tuh sambil nunggu yang memang di situ itu tuh ada gitu loh. Karena apa? Kamu tuh bukan dari bagian ini loh. Kamu bukan dari bagian ini. Ini kamu tetap ada bantuan loh di sini. Kamu tetap melayani masyarakat. Dengan apa ini loh? Kamu menerima. Itu yang bikin harusnya jawabannya itu yang E. Daripada segera membantu tapi sebisanya. Ini tuh nanti jadinya kurang maksimal. Eh, wow, hilang. Kurang maksimal. Ini kurang maksimal ya. Tadi kalau yang ini kan salah. Nah, tadi yang ini yang benar. Menerima tamu. Ini ada aksi, ada keterlibatan sebenarnya. Walaupun nggak langsung menyelesaikan masalah, tetapi tetap ada solusi daripada kamu biarkan saja ya kan nggak mungkin. Tapi kalau yang A ini menelpon teman, ya kamu ada solusi nelpon, tapi kan kamu kayak seolah-olah masyarakatnya kamu biarkan gitu. Padahal sebenarnya kalau yang ini kamu terima, kamu tetap nelpon kan, nelpon ke yang lain kan, gitu loh. Tapi setidaknya ini ada solusi sementara di sini. Itu yang bikin jawaban ini lebih baik.
gitu. Itu teman-teman. Kalau yang ini meminta teman lain, ini kan seolah-olah kita ngelempar ya, ngelempar jawaban, ngelempar solusi kita, ngelempar masalah ke yang lain. Itu negatif. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, mungkin aku mau nanya sih, bukan nanya materi, nanya ini aja. Untuk tadi kan aku udah nanya, sempat nanya ke Alan, Maula juga. Terus tadi yang beberapa yang udah di awal tadi join. Yang belum tak tanya, ini semuanya baru kah untuk tes SKD atau ada yang pernah? Ada yang pernah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi aku tadi sempat jelasin ya di awal. Saranku nanti ada recordingnya, boleh dicek dulu. Aku menyarankan beberapa trik yang bisa kalian gunakan gitu. Nggak mungkin aku ulang ya, karena itu banyak banget tadi. Kalau misalnya tadi ada yang sempat ketinggalan, boleh nanti dicek lagi, karena ini bagus banget sebagai salah satu referensi buat kalian nanti. Mungkin bisa untuk mengerjakan soal asli. Oh ya, satu lagi yang ini belum aku bahas ya. Eh, Sebisanya kalian kalau TO jangan waktu sepi, atau jangan waktu malam jam 2 pagi, jam 3 pagi orang waktu tidur gitu. Karena apa? Karena kalian nggak mungkin ujian ujian jam segitu gitu. Jadi latihanlah ketika kalian itu memposisikan diri kalian benar-benar sedang ujian gitu. Kalau bisa malah nek bagus ya, malah kalian nih di rumah ya, terus ada yang manggil, ada yang interupsi kalian, atau enggak kalian join lah, atau ngerjain gitu di tempat rame, di taman, di kafe gitu mungkin boleh tuh. Jadi apa? Biar kalian ini terbiasa untuk mengerjakan. Takutnya kalau kalian eh, terbiasanya hanya waktu-waktu sepi gitu kan, waktu-waktu nggak ada yang menginterupsi kalian. Nah, takutnya Ya, waktu nanti ujian ada yang salah kayak gitu, ada yang iya. bukan kalian yang anu ya, yang eh, Ya, karena ujian nggak mungkin sepi. betul. Nggak mungkin sepi. Masih ada. Entah kertas, entah Betul. angin, entah speaker Iya. rusak. Di ruangan paling. eh Kalau speaker nggak mungkin sih, tapi takutnya adalah ini loh, komputernya orang lain itu trouble. Nah, panitia Oh, tuh bakal mondar-mandir gitu loh. Nah, itu ya, nek ya, kalian ya, nggak paham. terbiasa, nek kalian nggak terbiasa itu bakal mengganggu fokus gitu. Terus ada satu lagi, orang batuk. Itu sering banget. Apalagi apa ya? Ada beberapa orang yang ini, kita nggak tahu ya dia traumanya apa kayak gitu. Kadang ini ada cerita nyata beneran teman-teman. Dia tuh sesak nafas, tetapi dia nutupi gitu loh. Nah itu kan ganggu temen yang lainnya. Maksudnya nggak, kita nggak nyalain ya orang sesak nafas gitu. Tapi kan dia kayak beneran kayak sesak nafas, ganggu tuh, ganggu bener-bener kita yang lagi fokus kayak gitu. Tapi waktu panitia datang dia diem gitu. Itu kan mau gimana, kita ngelaporin juga ya gimana ya nggak enak juga toh itu. Tapi ya itu salah satu metode yang bisa kita lakukan, ya kita harus melatih adanya kondisi-kondisi yang kita nggak tahu, kita belum tentu kita nggak trouble, tapi orang lain trouble itu bikin kita gagal fokus juga. Itu saran dari aku begitu ya. eh nah nanti kalau misal ada yang mau komunikasi lagi berkaitan sama materi boleh, atau mungkin apa sih yang bisa eh, dilakukan lagi gitu, bolehlah kalian chat di aku. Nek misal nggak bisa di sini, untuk misal apapun itulah nggak apa-apa. Kalian punya trouble apa di bagian apa, boleh misal eh, kamu nggak punya waktu tuh buat latihan kayak gimana gimana, nanti bolehlah cerita-cerita ke aku, nanti siapa tahu aku punya solusi buat masalah kalian dalam menghadapi sebelum waktu ujian gitu gitu. Nah sebelumnya boleh
sebelum berakhir ya. Besok kita ketemu lagi, tapi bolehlah kita on cam dulu buat kenalan teman-teman. Ayo, udah malam nih. Nah, ini kan bagus nih on cam semua. Ayo, Maula, Hasya, Fardan, Sip, Hanif, Misal, Hasya. 1 detik, 1 detik, 1 detik kayak. Fardan nggak bisa nih. Hasya tadi di jalan ya? Oke, bentar. Berarti masih menunggu. Oke, sip. Hasya nggak bisa paling ya dia yang masih di jalan kali. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, good. Thank you teman-teman. Besok kita ketemu lagi dengan beberapa soal, ya pastinya ya, dan beberapa anu lagi eh, trik-trik yang bisa kalian gunakan buat nanti mengerjakan, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.